Quran tidak boleh memilih-milih. Nah, hadis boleh milih-milih. Apakah boleh kita memilih hadis palsu, hadis yang lemah gitu? Bagaimana kita bisa tahu nih bahwa ini adalah hadis yang lemah, yang sebaiknya kita tidak ambil? Faktanya boleh memilih. Ada kelompok pemikiran ini memilih hadis-hadis ini disahihkan oleh ulamanya. Bukan hanya ulama klasik, tapi ulama-ulama yang modern atau yang temporer yang sekarang, misalnya Syekh Albani, yaitu ada di abad 20, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Belum tentu ini sama disahihkan oleh Bukhari atau Muslim dan seterusnya. Jadi kita melihat nih, setiap ulama yang memiliki dasar pemikiran dan dianggap memiliki ilmunya untuk mensahihkan atau melemahkan, itu kemudian, dan mereka punya pengikut, itu diikuti, gitu, dianut. Artinya dengan kata lain secara umum, terjadi proses memilih-milih hadis itu sesuai dengan ya argumentasinya. Silakan saja, beda pendapat nggak masalah. Poin pentingnya jangan kemudian berniat buruk mengambil hadis-hadis. Misalnya nih, ada hadis-hadis tendensius nih yang sempat kita singgung. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Gitu kan. Yang benar dan masuk surga cuma satu, yang 72 salah dan masuk neraka. Siapa yang benar itu? Saya, katanya gitu. Ya, masing-masing kelompok ahlu sunnah wal jamaah mengklaim dirinya yang benar. Kemudian yang Syiah mengklaim dirinya benar. Yang Khawarij mengklaim dirinya benar, dan seterusnya Ahmadiyah mengklaim dirinya benar. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Lantas bagaimana step berikutnya supaya kita bisa mengambil yang mendekati yang terbaik, ya kalau tidak disebut benar, yang terbaik. Ya cara memverifikasinya ke dalam Al-Quran. Karena hadis itu mestinya dimaksudkan untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau kemudian ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, ya kita harus meminggirkan hadisnya, ambil Al-Qurannya, begitu. Tetapi kalau hadis itu inline, menjelaskan Al-Quran, ya kita boleh memilihnya. Meskipun ada yang mengatakan, ulama A mengatakan itu sahih, ulama B mengatakan itu lemah. Tetapi ketika itu menjelaskan Al-Quran, maka kalau saya, itu bisa diambil karena ini menjelaskan Al-Quran kok. Misalnya hadis tentang puasa. Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu ada yang melemahkan hadis itu. Hadis itu tidak sahih. Gitu. Tetapi ini mendukung apa yang digambarkan oleh Al-Quran terkait manfaat puasa. Maka kita mengambil itu sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan jangankan selevel hadis, tadi disebut oleh Pak Rifki, selevel asar. Asar itu adalah semacam hadis, berita, tetapi bersumbernya tidak kepada Rasulullah, melainkan misalnya kepada sahabat. Sahabat, wisdom, menyampaikan sebuah ajaran, ya wisdom dari Ali bin Abi Thalib misalnya, atau dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar. Nah, itu boleh diambil ketika memang ini inline dengan semangatnya Al-Quran. Jangankan para sahabat, ulama kontemporer misalnya, peneliti-peneliti di bidang kedokteran, di bidang astronomi, di bidang fisika, kimia, dan seterusnya yang mendapatkan data ilmiah yang ternyata menjelaskan Al-Quran, itu juga bisa kita ambil. Karena semua ini ada di dalam koridor surat An-Nisa ayat 59 tadi. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan sunnahnya, dan kepada ulil amri atau ulama yang mumpuni di bidang masing-masing.